Karena khotamallah, telah mencap siapa Allah ala qulubihim, atas hati mereka, wa ala sam'ihim, dan atas pendengaran mereka, wa ala absarihim, dan atas pandangan mereka atau penglihatan mereka, atas penglihatan mereka, isyawatun, ada tutup, walahum, dan bagi mereka azabun azim, siksaan yang besar. Mereka tidak bisa beriman karena Allah telah menutup hati mereka. Nah, inilah keadaan orang kalau Allah tidak memberikan taufik atau pertolongan berupa hidayah. Allah menutup hati mereka, di dalam hati mereka tidak ada bibit iman, sehingga walaupun mereka mendengar ayat-ayat Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka hanya mendengar sepintas lalu, namun tidak bisa memahami, apalagi meyakini kebenaran ayat-ayat Al-Quran. Mereka tidak bisa memahami dan meyakini karena hati mereka telah Allah tutup. Demikian pula pendengaran mereka telah Allah tutup. Bukan berarti mereka tuli, ya, tetapi mereka tidak mampu untuk memahami dan meyakini ayat-ayat Allah yang mereka dengar. Demikian pula ada tutup pada penglihatan mereka. Di wa'ala absarihim hisyawah, ada tutup pada penglihatan mereka. Yang dimaksud juga mata hati mereka. Jadi ini bukan berarti mereka itu buta. La ta'mal absar, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Bukan berarti mata mereka buta, tetapi yang buta adalah hati. Ini diterangkan dalam surat Al-Hajj ayat 46. Sehingga akhirnya di hari kiamat mereka akan mendapatkan siksaan yang besar. Jadi dalam dua ayat ini Allah menerangkan keadaannya orang kafir. Ya, setelah dalam 5 ayat pertama Allah menjelaskan bagaimana sifat orang iman, siapa saja yang dimaksud orang iman. Kemudian dalam 2 ayat ini Allah tidak lagi menjelaskan keadaan orang kafir, karena dapat dimengerti yang dimaksud orang kafir itu tentu kebalikan dari orang iman. Orang yang tidak iman pada hal yang gaib, orang yang tidak mengerjakan sholat, orang yang tidak mau zakat, tidak mau infak, tidak iman pada kitab suci, itu kafir. Nah, dalam ayat ini Allah menjelaskan bagaimana mereka bisa menjadi kafir. Hal itu adalah karena memang Allah tidak memberikan hidayah kepada mereka. Nah, ini yang perlu kita fahami. Jadi benar-benar keimanan ini merupakan anugerah. Sehingga walaupun Nabi Muhammad menyampaikan ayat-ayat Al-Quran kepada mereka, menjelaskan ayat Al-Quran kepada mereka, Nabi berdakwah dengan gigih, dengan tekun, dengan sabar, dan terus berusaha mengajak mereka untuk meyakini firman-firman Allah, dan Nabi Muhammad menunjukkan bukti-bukti kebenaran firman Allah yang makin lama makin jelas. Tetapi walaupun mereka secara nalar bisa menangkap kebenaran Al-Quran, mereka mendengar, mereka melihat bukti-bukti,
tetapi hati mereka yang tidak bisa iman. Allah menutup hati mereka. Nah, di sini juga menjadi pelajaran bagi kita bahwa keimanan ini mutlak pemberian Allah. Kalau toh kita berdakwah, mengajak, menyampaikan kebenaran ayat-ayat Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, ini kita sekedar melaksanakan kewajiban sebagaimana Rasulullah SAW. Beliau telah diberi risalah berupa Al-Quran dan Al-Hadis, lalu beliau berdakwah menyampaikan kepada kaum Quraisy pada saat itu dan untuk semua umat manusia ila yaumil qiyamah. Al-Quran ini benar, hak. Tidak ada satu ayat pun yang tidak terbukti, baik di dunia ataupun di akhirat. Semua hal sudah diterangkan di dalam Al-Quran dan semua itu benar. Tetapi faktanya banyak orang yang mengakui kebenaran Al-Quran, tapi mereka tidak bisa iman karena memang Allah telah menutup hati mereka. Itulah keadaan orang kafir.